Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal ulama bi qamatil hujjatiddin wa akramal awliya bi zuhuril karamatil khariqil ladzi hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa min atba'il ladzi bil ruqiyyi ila darajatil 'arifin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Jarawati asrin nuraniyah Walamatil qabdatir rahmaniyah Wa afdalil khaliqatil insaniyah Wa ashrafi suratil jismaniyah Wa ma'adinil asrarir rabbaniyah Wa khazainil ulumil istofaiyah Sahibil qabdatil asliyah Wa bahjatis saniyah Wa rutbatil aliyah Man darajatin nabiyyuna tahta liwaihi Fahum minhu wa ilaihi Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Adada ma khalaqta wa rizaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tab'asu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutu qabla an tamutu. Ya Rabbi Mustafa Mustafa
ghairil maghdubi 'alaihim al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tong dipopohokeun urang teh ieu sadaya gumelar di alam dunia di ayat sanes anu keagamaan keakidahan ku keagamaan akidahna hadrat Sayyidina Rasulullah kepangan teguh kana mutu kebelakang naon cenah mutu kebelakang mutu maut mutu meninggal mutu mati mutu tertahan terkekang teratur nafsunya hawanya hayawaniyahnya saduriyahnya syaidoniyahnya dihentikan. Bahkan syukur sampai mati itu supaya qablan tamutu sebelum kontrak fisik ini habis setelah maut jasad sebelum mati fisik ini kita sudah berhasil apa? Mematikan hayawaniyahnya, mematikan sabuniyahnya, menghentikan syaitoniyahnya, yang ada insan kamilah, sifat-sifat kesempurnaan manusia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sholat pada sholat zakat, Rasulullah memerintahkan zakat, Rasulullah memerintahkan sedekah, Rasulullah memerintahkan jihad, Rasulullah memerintahkan ini itu diamalkan banyak sunnah, tapi ada yang inti di ujung semuanya untuk ini, semuanya untuk ini, syariat untuk ini, thariqat untuk ini, untuk apa? Untuk khoblatan, untuk mati. Habis sebelum orang yang sudah mutu sebelum habis kontraknya amanlah dia. Dengan apa? Dengan melaksanakan zikir yang diijazahkan, zikir yang ditalkinkan oleh sang guru. Itu untuk menghentikan agar kita semua menjadi zuhud. Zuhud bukan tidak punya dunia. Zuhud itu adalah hatinya meninggalkan dunia, tidak ada tujuan, tapi justru dengan ditinggalkan oleh hati kemudahan diraih. Karena Allah membuat permasalahan, kesulitan, hajat tertahan, itu semua sengaja Allah adakan biar kitanya mutu, biar kitanya ke Allah, biar kitanya ke Allah dari saat sekarang, bukan nanti di akhirat. Kita sholat bukan untuk Allah,
untuk kita. Kita membaca Quran bukan untuk Allah, untuk kita. Kita saum, kita beramal, ibadah makhluk, boleh semuanya itu untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi ketika Allahu Akbar menghadap Allah, karena kita maha butuh kehendak Allah, bukan mempersembahkan amal untuk Allah. Untuk apa? Untuk biar kita sembuh. Untuk apa? Biar kitanya hatinya sadar. Apalagi saya untuk diributkan, dipermasalahkan, diperselisihkan. Ya emang ada hudud syariat, sebagai aturan madhab, ya itu mesti kita pegang sesuai aturan syariat. Tapi bukan untuk dipermasalahkan, diributkan. Jangankan untuk itu, bukan untuk Allah, bukan. Ibadah itu untuk kita, untuk kita. Ketika sholat, ingat ini untuk kita. Biar apa? Biar kita lebih merasakan butuh sama Allah. Biar kita lebih sadar kita itu bukan siapa-siapa. Biar kita lebih tahu, menyadari bahwa kita itu hanyalah makhluk yang akan sangat membutuhkan Allah. Kembali hatinya, kembali ruhnya. Ruh kita diciptakan awal di lahir, kembalikan lagi ke sana. Minimal kembali ke malakut dengan bimbingan sang guru. Baik, sebelum kita habis kontrak fisik ininya, kita sudah merdeka. Sudah merdeka. Sudah merdeka. Merdeka. Merdeka dari dirinya, dari kekangan nafsunya. Jadi kita belajar sama-sama. Kekanglah nafsu hayawaniyah, sabuiyah, syaitoniyah. Minimal tahan, tekan, jangan diikuti. Hayawaniyah, syaitoniyah, sabuiyah. Hayawaniyah cenderung ke hayawan, sabuiyah cenderung ke keras. Syaitoniyah ya itulah sifat-sifat syaitan. Itu yang mesti kita hentikan. Apalagi kalau dihentikan. Jadi kita melaksanakan syariat, ibadah yang sehari-hari kita lakukan, kita sadari lagi dari saat ini bukan untuk Allah, bukan untuk ditukar dengan surga, bukan juga untuk terhindar dari api neraka, tapi untuk mendapatkan ridhonya. Ridhonya Allah. Untuk mendapatkan ridhonya. Ridhonya Allah. Biar dari awal kita lurus. Karena husnul khotimah itu ada dengan awal yang bagus. Akhir yang bagus, di awal sudah bagus, tujuannya betul. Sekali lagi, ibadah bukan untuk Allah, ke Allah, tapi untuk kita. Untuk kita. Semua tidak ada yang ibadah Allah tidak rugi. Kita kalau nggak ibadah sangat rugi. Ibadah zahirnya, ibadah batinnya. Zahirnya untuk kesana semuanya. Batinnya jalur khusus itu batin. Ajaran batin jalur khusus, jalur cepat. Kalau jalan itu tol, kalau syariat itu jalan bawah. Untuk apa? Untuk menekan nafsu,
untuk menahan dan mengingari hati ruhani, biar kita semua tahu diri kita ini makhluk yang tidak berdaya, hanyalah diciptakan dan mendapatkan tugas untuk kembali lagi kepada Allah sang pemiliknya, kembali dari sejak hidup sebelum kontraknya habis. Jadi kalau meninggal itu bukan ke Allah, meninggal habis kontrak maka akan diminta pertanggungjawaban untuk nanti setelah hari kiamat, menunggu kiamat, dikurung, dikarantina di alamul barzakh. Orang yang sudah mutu, mutu, sudah mati sebelum habis kontrak, nah itulah yang selamatnya jelas. Hatta yubashiru bil jannah, sehingga menjelang habis kontraknya itu diperlihatkan kegembiraan oleh Allah. Ada yang diperlihatkan tempatnya kelak di akhirat yaitu surga, ada yang dijumpai oleh wali-wali, ada juga orang-orang pilihan itu ketika menjelang habis kontraknya itu dijemput bukan oleh malaikat, tapi dijemput oleh hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya suka rame orang besar kalau meninggal itu bukan tarikan beliau, tarikan Rasulullah hadir, jabah dari Rasulullah. Kok berbuyun-buyun orang datang karena ada tarikan rohani dari hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digembirakan orang yang telah sukses, tinggal kita mau ikut sukses dah. Belajar, kita belajar, terus mengusahakan hidup ini sekali dan sebentar. Jangan sampai dunia ini betul-betul melupakan kita, hanya terfokus ke sandang pangan papan anak kurang kumaha di mana ya. Daharna kumaha gaweana di mana. Masya Allah, ruhnya perhatikan, hatinya sudahkah mempunyai cahaya Rasulullah, akhlaknya sudahkah mempunyai akhlaknya Rasulullah, sudahkah akidahnya mengikuti akidahnya Rasulullah. Semuanya kalau sandang pangan papan itu sudah dijamin, hanya kitanya yang selalu mengingkari itu. Dan kemudian diadakan kesulitan, permasalahan itu sengaja Allah adakan biar kita kembali ke Allah, kembali ke ajaran Rasulullah, zahirun wa batinan, dan mengikuti jejaknya. Apa itu? Di ujung itu mutu qabla an tabutu, matikan supaya sebelum habis kontrak. Mati duluan. Nanti kalau mati semuanya bagaimana yang menghidupi bisikinnya ruh. Kalau ruh yang menghidupi badan ini, fisik ini, maka itu adalah pangkat orang nurun ala nur. Nurnya Rasulullah sudah menembus ke dirinya, sehingga ada kisah itu. Orang yang sudah sempurna berhasil, seperti di Jawa di sana ada bayi masih di kandungan tapi sudah jadi wali. Yang padahal yang dari sononya sempurna, dari sananya sempurna itu hanya Nabi dan Rasul. Dari sananya. Nah, wali itu kasar, usaha keras mematikan diri. Kok ini kok masih bayi bisa jadi wali awal, wilayah pertama, wilayah abadiyah. Dari mana berjuangnya belum lahir juga belum. Ini hasil dari sang ayah, sang abahnya adalah nurun ala nur, orang yang sudah ta'alluqnya kuat, iktidaknya kuat,
dengan hadratnya Rasulullah Duhirat walatina. Maka ketika dia punya anak netes di rahim istrinya, maka anaknya mempunyai wilayah. Kalau sang bapak, sang abahnya sudah di makom nurun ala nur, anaknya langsung jadi wali. Mungkin di wilayah Banten ada beberapa orang. Dan itu bulan-bulan kemarin dijelaskan wilayahnya, ada wilayah saniyah, wilayah lahir pertama dari sang ibu kita, wilayah kedua dari sang murabi, sang mursyid. Turun dalam dunia kita dilahirkan oleh sang ibu fisik. Lahir ke langit semasa hidup dilahirkan oleh sang wali besar, wali kutub. Yaitu wilayah saniyah. Mendapatkan wilayah itu buah dari kelahiran rohaninya. Disebut Tiflul Ma'ani, bayi ruh. Nah, lalu bagaimana ini si bayi ini, yang bayi itu lahir pertamanya dari sang ibu, tapi ditukar, lahir dulu rohaninya sebelum lahir fisiknya. Tukar, turun ke alam dunia, ke rahim ibu, kemudian keluar lagi karena dari sang bapak yang punya makom nur ala nur. Maka baru lahir ke satu dari ibunya, yang keduanya sudah. Ya sudah, itu hanya untuk tambahan. Intinya kita yang sudah terlanjur lahir dan kemudian belum lahir kedua, yang disebut lahir dan mutu itu lahir kedua, mati. Kalau mati ya lahir rohani itu tak seperti lahirnya fisik, membesar, menguat, jangkauannya sampai malakut, lahir. Jangan dibayangkan seperti bayi ngeborosot-borosot. Jangan. Nah itu. Yang disebut suluk itu ada suluk diem aja di kantor fisiknya, tapi hatinya kemana-mana, gak ada yang bimbingnya. Belum suluk, baru bacaan suluk, baru amalan suluk. Yang suluk ruhnya. Berjalan itu menguat, membesar seperti janin, menguat 9 bulan lahir. Yang disebut suluk itu ruhaninya menguat dengan apa? Dengan nurnya Rasulullah SAW. Menguat sehingga ukurannya cukup untuk di langit, maka itulah lahir. Dan mendapatkan nurnya dari murabinya, dari satu orang guru murabinya. Sebagai fisik lahir itu hanya dari ibu, tapi kalau menyusui boleh ke beberapa ibu. Ada tetangga yang lagi nyusui, ikut nyusu depan rumah, samping rumah ikut nyusu, cepat-cepat besar. Tapi kalau yang melahirkan pasti seorang. Seperti kita jarah ke wali ini, wali itu, untuk apa? Untuk mendapatkan nurnya Rasulullah SAW dari pintunya, dari wali itu. Jangan jarah ini hasil maksud ini, hasil hajat ini itu. Bukan tidak ada keramat itu, bukan di wali. Tapi utamanya datang ke wali itu bukan untuk itu. Hukumnya sunnah mu'akkad ziyaratul auliya dari sisi syariat fikih. Tapi dari sisi manfaat yang besar, meski kita meroja mengharapkan datang ke makom aulia itu
untuk mendapatkan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sang wali yang kita jarahi, yang kita datangi dengan membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 300 ayat atau dengan sholawat untuk mendapatkan nurnya Rasulullah. Biar apa? Ruh kita membesar, menguat dengan nurnya Rasulullah yang diberikan oleh sang wali. Bagaimana kalau yang ziarahnya sudah lahir? Ya untuk lebih besar. Jadi yang belum lahir untuk menguat dan kemudian bisa terlahir dari sang murabi. Kalau yang sudah lahir ziarah ke wali yang untuk lebih besar seperti bayi menyusui ke tetangga yang melahirkan emaknya, nyusunya boleh kemana-mana. Begitu juga ruh lahirnya dari sang gurunya, murabinya. Tapi kalau untuk pengen cepat besar ya datanglah wali-wali yang lain. Itu disebut tabarukan. Dalam berkah itu kita mendapatkan nurnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarahnya keluarga baru jarahnya. Dia jarah tujuannya dagang haris, tanah laku. Kawin dari nyandu tujuan dan pertama bukan tidak ada keramat itu untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, untuk kemakmuran, untuk daya tarik ada keramat wali ya berkeramat bisa kemana-mana untuk kebaikan. Tapi yang utama bukan itu. Yang utama dan paling utama kita datang ke wali-wali, ke keramat-keramat itu untuk mendapatkan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar kita berhasil terlahir dari sang guru kita. Ini masih ramah-ramah pemahaman dulu. Oh begitu ya. Iya. Hukumnya ya sunnah muakkad. Nanti ada sawab pahala. Tapi faidah untuk sekarang yang bukan itu. Faidah yang utama dan paling utama untuk mendapatkan nur, biar hati kita tenang, ruh kita kuat, kemudian terlahir. Itu. Begitu juga dengan menjalankan syariat. Kita menjalankan sholat 5 waktu. Jangan hanya ini kan 5 waktu wajib, itu hukum wajib itu fardu wajibah, tapi faidahnya untuk menguatkan nurani hati kita, untuk menguatkan ruh kita. Ini syariatnya Rasulullah, maka kita ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bersedekah, ketika bersolawat kepada beliau Rasulullah, kita akan mendapatkan ruhnya, nurnya dari ruhnya. Ayo. Salat 5 waktu, kemudian sholat sunnah qabliyah ba'diyah yang digambal-gambal untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasul. Apa ridhonya yang sekarang kita terima? Mendapatkan nurnya Rasulullah. Mungkin sebagian besar masih biar nggak dosa, nggak salah sholat itu, biar nanti dengan neraka, biar nanti masuk surga. Yaitu nanti sekarangnya untuk apa? Untuk kita lebih sadar dengan nurnya Rasulullah, semakin sadar, semakin terang, semakin tahu, semakin paham, dan kemudian samuriyah, hayawaniyah, syaitoniyah tertahan di penjara sampai lama di penjara ya bisa mati. Sumpahnya ya kalau mati mendapatkan hari raya, orangnya wali. Ibadahnya mana saja sih semuanya untuk itu. Apalagi ziarah ke aulia, ziarah ke wali-wali itu lebih baik daripada sunnah-sunnah yang lain. Apalagi ziarahnya ke
makomnya Rasulullah SAW. Langsung mendapatkan cahaya dari beliau. Ini diluluskan pemahaman. Kita ngaji kitab ini, kitab itu, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tafsir, kitab tasawuf, semuanya untuk mendapatkan nurnya Rasulullah. Ya buat apa kalau untuk hebat-hebatan saja di muka bumi ini? Nanti setelah pinter alim, sangat alim kemudian meninggal, gigit jari nanti. Waktu disia-siakan hanya untuk pamer alim-alim, untuk pemasyur. Kalau kita pegang tugas yang paling utama, apa itu? Mutu pembelajaran untuk matikan diri ini sebelum habis kontraknya kita. Siapa tahu ini pertemuan lagi terakhir ini. Yang punya pemikiran ini lagi terakhir nanti lagi berpanjang namanya aku kontrakan lah. Bidadaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, ketika kontrak ini disingkiri habis, maka tidak ada orang yang bisa memundurkan dan memajukannya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau bisa dikira-kira kok harus dikira lil'am kalau dilakukan ada hukum. Mana buktinya? Dulu Nabiullah Musa alaihi salam waktu kontrak badannya fisiknya habis, ditatangilah malaikat Israel, ya Musa, sekarang akan kuambil ruhmu. Kau sudah habis kontraknya. Kemari Musa, bisa. Ya Musa, ini tugas dari Allah. Tidak bisa kami, ya tugasnya Allah. Maksa malaikat Israel diduduk, tidak bisa, malah dicapok ya malaikat Israel itu Nabiullah Musa. Mundur malaikat Israel, aduh, kami dicapok. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun bil'am. Untuk orang-orang khusus mendapatkan kekhususan dari Allah, dari hadratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bisa-bisa saja. Ya untuk kita sisi makhluk ya tidak akan ada yang bisa maju dan mundur. Kalau itu ada ridhonya Allah, izin dari Allah ya bisa. Dan orang untuk menembus ke sana kan orang-orang khusus. Katakanlah kalau ini dunia ini hanya panggung sandiwara sinetron, maka semuanya pemain sinetron aktris itu mesti sesuai prosedur aktingnya sebagai apa, mesti bagaimana. Tapi kalau artis aktor yang sudah kenal dengan sutradara ya bisa pesan. Pas sekarang request. Buktinya di mana lagi pada kisah murid Rasulullah sudah dibawa oleh malaikat Israel, dibawa di kantong ruh, diambillah murid Rasulullah. Gak dikasihkan, malah disobekkan kantong ruh itu. Akhirnya pada ganti lagi itu kan bisa hak itu sobek kita. Kembali lagi ke pembahasan ini, kita ibadah, kita mengikuti Rasulullah, menjalankan syariat, menjalankan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara syariat, secara fikih kita ikut madhab, dan kita mesti tahu fungsinya
faidahnya bukan untuk nanti saja, bukan untuk selamat dari neraka, bukan untuk mendapatkan surga, tapi mendapatkan ridhonya dari sekarang, yaitu apa? Untuk menahan nafsu kita, hawa kita, mematikan nafsu dan hawa kita. Bukan untuk Allah yang sholat, bukan untuk Allah ibadah, bukan untuk Allah, untuk kita. Kita dikir bersama-sama nanti. Ingat ini dikir ini bukan untuk Allah, untuk kita. Dikir keras-keras karena hati kita yang buta, mata hati kita yang buta, telinga hati kita yang tuli, mulut hati kita yang bisu, sehingga lisanul qalbinya itu gak baca-bacaan. Hari-harinya kosong, gak ada sholawat, gak ada zikir. Tapi orang kalau lisan hatinya sudah hidup, sudah gak bisu, maka bersuara hatinya terus-terusan setiap saat. Walaupun lagi tidur, walaupun lagi urusan dunia, tetap hatinya tetap ke Allah. Dan kemudian mengingat telinga hatinya mendengar, mata hatinya melihat, rohnya bangun, airnya sadar. Oh iya ya, agama itu untuk bahagia abadi. Rasulullah sangat menyayangi kita semua. Yang mahdoh, yang mahdoh pun sama, tujuan batinnya untuk itu. Yang mahdoh yang mana kita usaha, niatnya ibadah, maka dohirnya mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian batinnya mendapatkan nurnya Rasulullah, karena ini perintah Rasulullah. Kalau yang memerintahkan Rasulullah yang mendapatkan nurnya Rasulullah, bukan mendapatkan nur dari amal kita. Ta'alluqan wa iqtida'an bi Rasulillah. Hatinya, rohnya berhubungan terus, ikut terus Rasulullah. Baik ibadah yang masing-masing, ibadah yang berjamaah semua dibiarkan semua untuk menerangi hati, ngaji kemana-mana untuk menerangi hati. Buat apa kalau dengan ngaji tambah gelap hati? Lalu untuk yang disebut ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dengan tambahnya ilmu semakin takut kepada Allah dan semakin melangkah ke Allah, mengikuti aturan Rasulullah SAW. Janganlah kita dibuang-buang waktu tenaga. Kalau yang di sana tujuan si kelapa bawa, jangan sia-sia. Bukan tak boleh sukses di dunia, bukan tak boleh masyhur, bukan tak boleh punya banyak pengikut, bukan tak boleh kaya raya dunia, bukan. Tapi tujuannya jangan itu, bukan itu. Mudah-mudahan paham. Kita diberi paham oleh Allah sehingga menjalankan agama yang zahir dan yang batin, niatnya tak kemana-mana, hanya ilahi anta maksud. Ya Allah, zatmu yang aku butuh. Wa ridha matlubi wa ridha wa ridha habibika, ridhomu dan ridho kasihmu yang aku cari. Dengan itu antini mahabbatak, dengan itu berikanlah cintamu dan cinta kekasihmu. Wa ma'rifatak, dan dengan itu berikanlah nur ma'rifatmu melalui nur ma'rifatnya kekasihmu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau yang ma'rifatnya tak melalui hadratnya Rasulullah, maka itu ma'rifat ilegal. Orang yang mendapatkan ma'rifat
tanpa melalui hadratnya Rasulullah itu marifat ilegal, nanti ditangkap. Iblis marifat bahkan pangkatnya a'raful ma'arif. Ilegal, tidak diridhoi Allah. Yang sah, yang diridhoi melalui Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah, mendapatkan ridhonya wali-walinya Allah, mendapatkan ridhonya ulama-ulamanya Allah, mendapatkan ridhonya sholihin wasolihah. Dan kita hadir di sini dalam acara zikir bersama-sama, dan kemudian saya membaca manaqib setelah zikir. Ini ajaran yang diajarkan saya ambil thariqah dari Qadiriyah, dia sambil berjalan. Katakan kalau misalkan saya thariqahnya yang lain, Syadiliyah, saya thariqahnya Jazuliyah, saya thariqahnya Satariyah, saya thariqahnya Samaniyah, saya thariqah Khadijaniyah, mau ikut zikir di sini bersama-sama boleh apa enggak? Boleh saja, enggak perlu sama thariqahnya zikir, enggak perlu sama thariqahnya. Semuanya sama dari Rasulullah SAW. Jangan sampai dengan thariqah kemudian berpecah belah. Jangan sampai dengan adaran di bendera-bendera kecil merobohkan benderanya, liwatnya Rasulullah SAW. Jangan dapat perpecahan itu dari iblis. Ya segitu, mudah-mudahan ada manfaat khusus untuk pulang dan keluarga, istri dan anak.